Saya akan menyampaikan PA kita. Nanti saya minta tolong ada yang membacakan, entah Bu Lady atau siapa. Kita akan pahami kerajaan tahun dalam kitab Wahyu secara khusus ya. Saya sampaikan screen saya sudah kelihatan tentunya ya. Jelas, Pak. Ya. Oke. Ini yang akan kita coba pahami, kerajaan 1000 tahun. Sekali lagi saya akan mengkhususkan berdasarkan perjanjian baru, yaitu dari kitab Wahyu pasal 20. Seluruh pasal ini kita baca ya, ayat ada 15 ayat. Dengan demikian kita akan lebih memahami dan melihat bagaimana tentang kerajaan 1000 tahun itu menjadi doktrin yang ternyata dalam kehidupan gereja itu rupa-rupa begitu ya. Jadi tidak ada kesepakatan yang tunggal ya, yang satu tentang kerajaan 1000 tahun itu seperti apa. Ada banyak tafsiran. Nah, saya mengajak kita membaca teks Alkitab. Lalu tentu saja saya di sana-sini akan menyampaikan berdasarkan pemahaman GKI ya, yang menjadi tumpuan saya dalam kehidupan jemaat. Ada paling tidak 4 hal saya bagi pasal 20 ini berdasarkan pembacaan-pembacaan yang mudah-mudahan jadi menolong kita ya untuk memahami apa itu kerajaan 1000 tahun. Lalu yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil makna untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang jauh lebih penting. Kita masuk pada bagian pertama. Saya minta Ibu Lady atau siapa di antara kita yang membaca, kita buka dulu ya kitab Wahyu pasal 20. Ada yang menolong saya membaca ayat 1 sampai 3. Silakan. Baik, Pak. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Terima kasih. Teks kitab Wahyu pasal 20 ini secara khusus ya, walaupun banyak juga yang mengatakan teks kitab Wahyu dalam keseluruhan itu sulit untuk dipahami secara apa ya, secara literal ya. Ada banyak di sana sini butuh pemahaman yang lebih. Namun saya mau menegaskan bahwa teks kitab Wahyu, jadi Rasul Yohanes yang menuliskan teks ini, kitab ini kan dibagikan kepada 7 jemaat di Asia Kecil ya, jemaat-jemaat Tuhan. Tentu saja pada masa itu jauh lebih mudah memahami tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Nah, kesulitan kita adalah karena bentangan waktu yang jauh ya, dengan konteks budaya yang berbeda, konteks peristiwa yang berbeda. Ini yang membuat kesulitan-kesulitan bagi kita pembaca modern dalam memahami teks kitab Wahyu ini. Nah, karena itu ada banyak di sana sini butuh apa ya, pemikiran yang tenang begitu ya. Jadi jangan cepat-cepat untuk menafsirkan secara harfiah, secara literal gitu ya, secara mentah-mentah. Tapi kita lihat dulu, sebisa mungkin kita melihat
latar belakang dari penulisan kitab Wahyu ini, sebisa mungkin demikian. Ya, itu jauh lebih baik supaya hal-hal yang berkaitan dengan angka-angka, ya seperti di sini ditunjukkan angka 1000, ya, lalu 7, ada banyak angka-angka 144.000 misalnya, dan juga penggambaran-penggambaran, boleh dikatakan monster-monster. Di sini juga ditulis tentang naga misalnya, binatang-binatang yang menyeramkan yang tampaknya kita tidak menemukan saat-saat ini, ya. Nah, itu bagaimana kita memahaminya. Nah, ini kan hal-hal yang membutuhkan kerja keras. Oleh karena itu Wahyu 20 secara khusus, ya Bapak Ibu, ini juga menimbulkan tafsiran-tafsiran yang membuat gereja jadinya terpisah-pisah, ya, terpecah begitu, ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan bagaimana ada paling tidak ada 3 kelompok besar, ya, dalam memahami pasal 20. Padahal 3 kelompok besar ini nantinya juga pecah-pecah juga karena masing-masing punya penafsiran yang berbeda dengan satu golongan misalnya, ya. Nanti saya ungkapkan juga itu. Yang jelas juga bahwa teks pasal 20 ini menimbulkan tafsiran-tafsiran yang lebih politis, ya, di masa modern, ya. Jadi politis yang dimaksud adalah sampai membuat gerakan-gerakan tertentu berkaitan dengan relasi internasional, ya, antar bangsa, ya. Bagaimana misalnya kebanyakan gereja di Amerika Serikat menafsirkan teks ini, lalu membaca persoalan geopolitik, misalnya geopolitik itu berkaitan dengan tatanan dunia, ya. Nah, ini banyak terpengaruh, ya. Jadi banyak gereja di Amerika Serikat, ya, kan sampai juga ke Indonesia sebenarnya, termasuk juga Eropa yang memahami secara geopolitis, dan itu kebanyakan buatan dari penafsir-penafsir Amerika Serikat begitu. Nah, kita coba fokus yang tadi dibacakan, ya, ayat 1-3. Di situ kita mendapati 3 ayat ini mau mengungkapkan penglihatan Rasul Yohanes tentang Tuhan yang berkuasa atas naga. Di sini jelas ditunjukkan ada naga, ya, naga yang dipaparkan dalam tulisan ini. Jelas ini menunjuk kepada si ular tua, lalu dua subjek sana di iblis, dalam bahasa Yunani itu diabolos, lalu satanas sama aja, ya, satan. Diabolos dan satan ini ya tidak jauh berbeda. Ini boleh dikatakan kalau diabolos itu dikenal sebagai penipu, ya, pendusta, pendakwa, ya. Satan, ungkapan ini untuk menunjukkan lawan dari Allah, ya. Maka naga ini menjadi gambaran katakanlah ini dua subjek yang menjadi lawan dari Allah. Lawan dari Allah yang dimaksud kita pahami, ya, dengan jernih, ini berkaitan dengan bagaimana kehendak Allah itu ditentang, kehendak Allah itu coba dilanggar begitu, ya. Yang ada adalah kehendak sendiri. Nah, ketika orang atau siapapun melanggar kehendak Allah, apa yang baik, yang sempurna dari Allah itu, nah itu boleh dikatakan masuk pada golongan yang naga atau si ular tua ini, ya. Jadi dan menarik di dalam ayat ini, di situ digambarkan bagaimana Tuhan melalui malaikatnya. Di sini ada tokoh malaikat, ya, seorang malaikat turun dari surga. Nah, ini jangan juga kita mencari-cari ini siapa namanya begitu, ya, tentang malaikat yang turun dari surga, karena nanti ketemu banyak tafsiran-tafsiran. Kita menangkap bahwa malaikat itu menjadi gambaran dari Allah yang berkuasa, ya. Allah berkuasa, dan Rasul Yohanes melihatnya
kekuasaan Allah itu melalui kehadiran malaikat surgawi ini, gitu ya. Jadi penggambaran malaikat jangan kita personifikasikan menjadi sosok tertentu atau tokoh tertentu. Lebih baik kita memandang ini sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan, menjadi tangan Tuhan yang bekerja, begitu ya. Nah, di sini digambarkan bagaimana malaikat Tuhan itu menangkap dan mengikat selama 1000 tahun, yaitu si naga ini ya, si ular tua, iblis dan Satan. Lalu dilemparkanlah si naga ini ke jurang maut. Lalu jurang itu ditutup ya, dan penutupnya atau pintunya itu dimeteraikan. Dalam artian meterai ini juga mau menunjukkan kuasa Allah yang mengikat ya. Jadi bukan saja diikat dengan rantai yang besar itu ya, dikatakan begitu ya. Tapi juga pintunya itu juga sudah dimasukkan ke jurang, pintunya juga dibuat meterai. Meterai itu sakti gitu ya. Meterai itu punya kuasa. Nah, itu yang dikatakan pada ayat ini. Lalu yang menarik adalah di bagian terakhir itu ya, di ayat yang ketiga bagian terakhir. Kemudian daripada itu ia akan, maksudnya ia di sana malaikat itu ya, ia akan dilepaskan, maksudnya setan itu dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi ini menimbulkan apa ya, sesuatu yang membingungkan ini ya sebenarnya, tentang sudah diikat ya, sudah katakanlah ini sudah kalah sebenarnya kan ya, iblis itu udah kalah, tapi kok dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ini catatan ya, jadi catatan awal yang perlu kita ingat. Nanti kita akan coba kembali kepada catatan ini ya, tentang sedikit waktu lamanya. Yang jelas dikatakan bahwa iblis itu selama 1000 tahun ya sudah kalah ya, dipegang ya. Maka saya beri judul dalam kuasa Tuhan, iblis itu sudah tidak berkutik lagi. Nah, kemudian timbul pertanyaan 1000 tahun. Nah, ini ya, ini kan tema kita 1000 tahun. Ini 1000 ini dipahaminya bagaimana? Ya, apakah angka 1000 itu dalam bahasa Yunani itu kilia, ya kilia. Lalu dalam bahasa Latin itu mille, lalu ditambah dengan kata annus. Annus itu tahun ya dalam bahasa Latin. Maka millennium itu berarti mau menunjuk 1000 tahun ya, millennium, atau kilia ete dalam bahasa Yunani. Kilia ete 1000 tahun gitu ya. Nah, bagaimana ini dipahami? Nah, di sini ada banyak perspektif ya tentang hal ini. Tentu yang pertama adalah pemahaman yang harfiah atau dalam pemahaman yang mentah gitu ya. Angka yang persis sebagaimana adanya. Kalau 1000 ya 1000 gitu ya. 1000 tahun ya 1000 tahun. Jadi persis apa adanya. Nah, itu pemahaman yang harfiah. Jadi ada yang mengatakan ya apa yang dikatakan teks ini ya 1000 tahun ya 1000 tahun gitu ya. Nggak boleh dijadikan hal-hal yang sifatnya simbolik begitu, apa adanya. Itulah pemahaman yang harfiah. Lalu yang kedua, pemahaman yang kiasan ya. Kiasan artinya simbolik, metafor, bahwa angka 1000 itu tidak sebagaimana adanya 1000 karena ini berkaitan dengan angka-angka yang diyakini secara tradisional ya oleh masyarakat Yahudi. Dan ternyata ya Bapak Ibu, ini menarik bahwa pemahaman tentang angka itu bukan cuma milik orang-orang Yahudi ya, tetapi juga orang-orang di tanah Jawa juga mengenal gitu ya. Ada pemahaman-pemahaman angka. Orang-orang Tionghoa juga mengenal gitu ya. Angka 4 sebagai angka sial begitu ya, dan seterusnya. Ada semacam penggambaran-penggambaran dari angka yang mau menunjukkan sesuatu. Nah, kalau begitu angka 1000 dalam pemahaman
masyarakat Yahudi atau masyarakat umumnya itu apa? Ternyata ini Annemarie Schimmel, seorang antropolog ya yang mempelajari tentang budaya-budaya masyarakat, melihat bahwa angka 1000 itu menunjuk angka hitungan banyak dan penuh. Ya, jadi kalau orang bilang banyak itu ya, maka biasa juga dengan mengatakan 1000. Ya. Misalnya ini ya, saya cantumkan peta ini di atas Jakarta itu ya, di atas Tanjung Priok. Itu ada kepulauan. Namanya Kepulauan 1000 gitu ya, Kepulauan 1000. Apakah jumlahnya persis 1000? Ya enggak juga gitu ya. Pernah dihitung 2000 lebih gitu ya, ketika perubahan iklim ada banyak juga yang tenggelam ya. Jadi ada berapa persisnya ya nggak tahu ya, perkembangan sekarang ada berapa ya, yang saya tahu tahun berapa itu 2000, hampir 2400-an ya. Nah, tapi dengan Kepulauan 1000 dengan istilah ini mau menunjukkan bahwa ini banyak ya, ada pulau kecil-kecil yang banyak begitu ya. Jumlahnya berapa persisnya ya mesti dilihat secara data gitu ya. Begitupun ada di Yogyakarta ya, di bagian selatan ada Pegunungan 1000 gitu ya, Pegunungan 1000. Itu bukan berarti ada gunung-gunungnya 1000 gitu kan ya. Itu mau menunjukkan ada pegunungan yang banyak berjejer gitu. Kalau nggak salah sampai ke Jawa Timur itu ya. Saya pernah menelusuri lewat selatan dari Jogja sampai ke Tulung Agung gitu ya. Dan itu memang pegunungan yang terus-menerus gitu di selatan Pulau Jawa. Nah, semacam itu ya. Jadi pemahaman tentang angka hitungan yang mau menunjukkan banyak. Gitu. Persisnya berapa ya tidak tahu. Ya. Banyak dan penuh. Penuh yang dimaksud adalah untuk menunjukkan ya pokoknya segitu deh gitu ya. Itu yang disebut dengan penuh gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ada pemahaman yang campuran. Nah, ini campuran itu artinya ya harfiah tapi juga kiasan gitu ya. Nah, ini biasanya memakai rumusan-rumusan matematis yang diambil dari Alkitab juga ya. Jadi ada kelompok yang memahami hitung-hitungan begitu ya. Ayat-ayat yang dipakai misalnya Mazmur 90 ayat 4, 2 Petrus 3 ayat 8 yang mengatakan 1000 tahun manusia itu ya sama dengan 1 hari di mata Tuhan. Ya, apakah itu menunjukkan matematikanya Tuhan begitu ya? Itu belum tentu juga, harus ditelusuri. Pemazmur mengatakan itu sebagai apa? Banyak penafsir dan saya setuju dengan penafsir-penafsir yang mengatakan bahwa ketika dikatakan 1 hari di mata Tuhan itu sama tahun, ini mau menunjukkan betapa bagi Tuhan itu waktu itu begitu relatif, begitu cepat ya. Bahkan Tuhan itu kan mengatasi waktu. Nah, itu pemahaman kita ya, mengatasi waktu, tetapi dia hadir di dalam waktu, yaitu waktu sejarah melalui Tuhan. Jadi Bapak Ibu, maka ya bagi saya sendiri pemahaman campuran ini agak-agak memaksakan karena dampaknya akan jadi serius nih ya. Misalnya dengan rumusan matematika seperti ini, pemahaman campuran seperti ini, lalu dikatakanlah bahwa penciptaan alam semesta ini 6 hari itu berarti 6.000 ya. Jadi 6 hari ya, 1 hari hari ke-7 itu sebagai hari istirahat, itulah 1000 tahun ya. Kalau misalnya 1 hari sama dengan 1000 tahun, maka penciptaan semesta ini hanya 6.000 tahun, lalu nanti masuk kepada hari yang ke-7 itu hari ya kerajaan 1000 tahun gitu ya. Itu sampai begitu tuh hitungannya. Nah, Insinyur Herlianto dalam bukunya yang memaparkan ya, kalau Bapak Ibu membaca, yang seperti ini yang kadang-kadang menyebabkan tumbuhnya sekte-sekte kiamat ya. Karena kelompok-kelompok yang menafsirkan tentang kapan Yesus datang, kapan akhir zaman itu, biasa dengan pemahaman yang campuran gitu ya, gado-gado ya. Jadi mengutak-atik angka, mengutak-atik huruf dan sebagainya. Dianggaplah teks-teks ini sebagai kode atau sandi
ya. Nah, seperti itu. Maka yang seperti ini pun juga ya berkembang ya. Jadi 3 hal ini. Bagaimana pemahaman GKI? Ya tentu saya harus menyatakan kalau GKI memahami dengan tradisi reformasi ya, mulai dari Calvin, memahami angka-angka ini sebagai kiasan ya. Jadi sebagai kiasan yang mau menunjukkan hitungan yang banyak. Kita tidak tahu persis berapa itu yang dimaksud dengan 1000. Tetapi ini adalah waktu yang penuh. Nah, sekarang kita lanjutkan ke teks yang berikutnya. Boleh dibacakan lagi ayat 4 sampai 6. Adakah yang menolong? Wahyu 20 ayat 4 sampai 6. Ya Pak Yatno, silakan. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Terima kasih, Pak. Kita lanjut pahami bagian ini ya, Bapak Ibu. Pada bagian ini dimulai dengan kata ayat 4 itu, lalu ya aku melihat. Maka ini menunjuk pada satu penglihatan yang lain. Jadi setelah melihat bagaimana malaikat Tuhan mengikat, memasukkan dan memeteraikan penutup jurang maut terhadap iblis dan Satan itu ya. Di bagian ini Yohanes melihat hal yang lain, yaitu murid-murid Kristus, termasuk juga para martir ya, mereka yang dipenggal kepalanya tuh ya, yang ditulis di sana tuh kan artinya mereka yang mati syahid ya, mati karena kebenaran Injil Kristus. Nah, itu kan banyak ya pada masa Yohanes dan masa sebelumnya juga ketika mula itu bertumbuh, berkembang ya. Banyak murid-murid Tuhan itu dianiaya ya. Mereka menjadi martir demi Injil Kristus. Nah, mereka ini dilihat ya, jiwa-jiwa mereka dilihat oleh Yohanes ya, Rasul Yohanes bersama dengan murid-murid Kristus. Nah, ini jangan lupa. Ini berarti ada semacam persekutuan begitu ya, antara kalau disebut murid-murid Kristus di sana dan jiwa-jiwa, berarti ada persekutuan antara yang hidup dan yang mati. Nah, di sini digambarkan demikian, dan mereka ini berkuasa memerintah ya di dunia yang kita sebut sebagai inilah masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Nah, yang dimaksud dengan murid-murid Kristus, kalau kita perhatikan di sana adalah mereka yang taat dan setia kepada Tuhan. Tentu saja ya di sini pengertian taat dan setia kepada Tuhan sejauh atau selama itu berkaitan erat dengan Tuhan Yesus Kristus, artinya dengan Injil Yesus. Nah, mereka ini kalau kita lihat ya, tentu sambil mengingat konteks pada masa Rasul Yohanes dan jemaat Tuhan, mengalami penganiayaan, mengalami yang namanya pembatasan-pembatasan untuk akses
ekonomi gitu ya. Itulah sebabnya ada tanda pada dahi ya. Jadi mereka yang punya tanda pada dahi dan tangan itu yang punya akses untuk kehidupan sosial gitu ya. Nah, tapi yang tidak punya justru tidak bisa gitu kan. Mereka ini akan mengalami kesengsaraan. Nah, itulah murid-murid Tuhan. Jadi ketaatan dan kesetiaan itu ditunjukkan dengan bagaimana mau juga mengambil bagian dalam penderitaan begitu ya. Jadi ketika ada pembatasan-pembatasan begitu, karena Kaisar Romawi mengharuskan ada semacam tanda ya. Nanti di sini kan muncul tafsiran tentang chip ya. Wah, kalau ini dalam kaitan modern ya, tentang chip, bahkan yang terakhir ini kan di masa Covid, jangan-jangan yang namanya kalau di Eropa itu ada corona check ya, ada semacam barcode ya. Di Indonesia juga saya kira ada macam itu kan menjadi bagian sebagai tanda ya, orang yang nggak punya surat vaksin gitu kan, atau barcode-nya vaksin nggak bisa akses ekonomi. Nah, kalau itu terjadi ya ini sesuatu yang celaka juga gitu ya. Ini apa yang dikatakan dalam firman Tuhan akhirnya menjadi sebuah realita gitu ya. Oleh karena itu saya selalu kritis ketika awal-awal ini intermezzo ya, ketika COVID-19 mulai berlangsung, saya sudah mengatakan kepada istri saya gitu ya, ini jangan-jangan akan ada pembatasan-pembatasan akses-akses tertentu ketika vaksin terjadi. Nah, itu saya katakan ketika awal-awal pandemi, dan terjadilah apa yang saya khawatirkan itu, khususnya misalnya di Eropa ini ya. Saya tinggal di Belanda, kemana-mana ya harus bawa barcode itu ya. Masuk ke restoran kalau nggak ada barcode agak susah gitu ya. Bahkan disuruh kembali ya, nggak bisa masuk ya. Ya ada juga restoran yang anti barcode begitu ya, menerima. Nah ini ya biasa, demi ekonomi juga kalau nggak ada yang mau masuk ya bangkrut juga gitu ya. Nah ini kondisi kita ya Bapak Ibu saudari ya, bagaimana pembatasan-pembatasan tertentu dengan tanda-tanda itu. Jadi kita bisa memahami mengapa orang khawatir tentang chip gitu ya. Persoalannya adalah karena chip itu jangan-jangan dipakai sebagai pembatasan-pembatasan untuk akses kehidupan sosial ekonomi gitu ya, dalam kehidupan masyarakat. Pertanyaannya yang harus kita ajukan adalah siapa yang bikin barcode itu ya. Jadi ini jangan-jangan sebuah monopoli bisnis gitu kan. Ini pertanyaan-pertanyaan kritis, sehingga kita bisa nggak sebagai murid Tuhan itu, kalau itu terjadi kan sebuah ketimpangan, ketidakadilan gitu ya. Karena monopoli itu bagaimanapun sesuatu yang mampu menyebabkan ketidakadilan ya. Ya ini sedikit memperlebar ya tentang bagaimana teks-teks semacam ini bisa ditafsirkan untuk konteks zaman sekarang. Lalu murid-murid Kristus adalah mereka yang mengalami kebangkitan pertama dan terlepas dari kematian kedua. Dengan perkataan lain ya, kalau demikian, maka murid-murid Kristus itu adalah mereka yang menerima hidup yang kekal. Ya, jadi itu yang dikatakan di dalam teks. Mereka mengalami kebangkitan pertama terlepas dari kematian kedua. Nah, pertanyaannya, kalau ada kematian kedua berarti ada kematian pertama. Kapan itu kematian pertama? Nah, ini kan pertanyaan yang perlu kita jawab. Saya mau menggali ini ya. Jadi kematian pertama itu apa? Kematian, kata yang dipakai di dalam teks ini adalah thanatos. Ya, thanatos itu kalau diartikan secara gampang dalam bahasa Yunani itu kerusakan menuju kebinasaan. Nah, itulah yang namanya kematian. Jadi kematian bukan persoalan tidak ada nyawa gitu loh ya, tapi kematian itu atau maut itu adalah kondisi yang rusak. Dan rusak ini
rusak yang menuju kebinasaan gitu ya, yang udah nggak bisa balik lagi jadi baik gitu ya. Jadi benar-benar rusak. Nah, di dalam Roma 6 ayat 23 kita ingat upah dosa adalah maut. Nah, kata maut itu yang dipakai oleh Rasul Paulus thanatos ya. Jadi kematian. Nah, ini yang satu hal ya, dari istilah kematian kita mendapati kematian itu berarti kondisi rusak menuju kebinasaan. Maka kematian pertama, nah ini kita pahami ya, kematian pertama itu menunjuk kepada kematian dalam persekutuan dengan Adam. Artinya ini Bapak Ibu nanti bisa melihat 1 Korintus 15 ayat 22. Ini kematian pertama mau menunjukkan kematian sebagai upah dari dosa. Sebagai konsekuensi dari dosa. Itulah kematian pertama. Jadi kalau demikian, sebagai manusia, murid-murid Kristus, saya, Bapak, Ibu, saudari, adalah orang-orang berdosa, ya, karena kata Rasul Paulus, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, telah jatuh dalam dosa, begitu ya. Nah, itu kita dalam persekutuan dengan Adam dalam 1 Korintus 15 ayat 22 demikian. Nah, kita ini mengalami kematian karena upah dosa adalah maut gitu ya. Jadi kita adalah orang-orang yang mengalami kematian pertama. Jadi karena dosa itu. Tetapi nah ini ya, tetapi kemudian dalam persekutuan dengan Kristus kita ya, jadi kata kuncinya dalam persekutuan dengan Kristus, kita mengalami kebangkitan dan hidup yang kekal. Ya, jadi ini penegasan yang perlu kita pahami baik-baik ya. Sekali lagi, jadi kita mengalami kematian pertama karena dosa itu. Tetapi dengan bersekutu dalam Kristus, hidup ya dalam Kristus, kita mengalami kebangkitan. Ya, kebangkitan ini yang dimaksud kebangkitan di sini tentu saja mau menunjuk kebangkitan yang pertama itu ya, karena kematian pertama, kebangkitan dan hidup yang kekal ya. Jadi di sini pengertian tentang hidup yang kekal mau menunjukkan juga sesuatu yang ada di dalam persekutuan dengan Kristus ya, dengan Allah. Nah, karena itu kita jadi paham ya apa yang dikatakan Rasul Paulus. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini ya, firman Tuhan ini kalau kita mau hayati, maka ketika aku, ini yang harusnya kita nyatakan, ketika aku percaya kepada Tuhan Yesus, hidup di dalam Kristus, maka aku adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, jadi artinya kita mengalami hidup yang baru itu, ya, hidup yang baru, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, kematian yang berupa hilang nyawa gitu ya, kita mati. Setiap orang pasti akan mati gitu ya, entah karena sakit, kecelakaan dan sebagainya, begitu ya. Karena tua pun juga ya pasti akan mati. Nah, itu bukan menjadi soal lagi ya. Yang paling penting adalah kita mengalami kebangkitan dan hidup yang kekal. Kematian seperti hilang nyawa itu bukan sesuatu yang menentukan kita ya. Itu hanya babak perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, itu pemahamannya demikian ya. Oleh karena itu apa yang dikatakan dalam teks tadi mau menunjukkan betapa ketika memerintah selama 1000 tahun ya. Jadi kalau begitu nanti kita pahami ya. Ketika orang percaya kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, ia masuk ke dalam kehidupan kerajaan 1000 tahun. Nah, itu yang akhirnya boleh menjadi sebuah kesimpulan untuk kita. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun jangan dipandang ditunggu-tunggu kapan itu akan terjadi,
tetapi ditentukan adalah ketika aku percaya dan mau hidup di dalam Kristus, disitulah aku hidup baru, disitulah aku menjadi raja yang memerintah dunia ini. Nah, memerintah dunia ini jangan dipahami harfiah juga ya, wah punya kuasa tahta gitu ya. Bukan begitu. Kuasa kita adalah kuasa melawan si jahat itu, ya. Itulah kuasa kita. Karena iblis itu sudah dikalahkan, itu prinsipnya itu ya. Iblis itu sudah dikalahkan di dalam Kristus. Oleh karena itu kuasa kita adalah kuasa memerintah, dan itu dalam kehidupan yang kita jalani 1000 tahun, entah itu kapan ya, sampai kapan kita 1000 tahunnya, yang jelas di sanalah kita mengalami masa-masa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya memerintah sebagai raja itu bagaimana? Nah, itu ya. Ini tadi saya sudah bahas sedikit. Jadi, penglihatan Rasul Yohanes, Bapak Ibu, harus dipahami, ini adalah penglihatan iman yang nyata. Ya. Apa yang dia lihat itu nyata. Kalau murid-murid Kristus bersama dengan jiwa-jiwa para martir itu menjadi raja yang memerintah selama 1000 tahun, itu nyata gitu, nyata. Sesuatu yang bukan fiksi gitu ya, tapi sesuatu yang betulan, realitas seperti itu ya. Tapi nah ini yang harus kita ingat ya. Tapi juga butuh perjuangan. Nah, loh ya, ini nyata tapi butuh perjuangan. Bagaimana? Nah, ini yang menjadi kuncinya. Ini kan sebuah pergumulan dengan teks ini ya. Kalau kita membaca dalam terang Rasul Paulus ya, yang saya yakin juga Rasul Yohanes memahaminya, murid-murid Kristus dalam persekutuan dengan Kristus itu nyata berkuasa memerintah dunia. Sekali lagi, kata berkuasa memerintah di sini dipahami dalam pengertian yang bukan kuasa politis ya, jadi raja atau presiden gitu ya. Bukan itu, tetapi bagaimana kehidupan dunia itu mau ditata karena kita punya kuasa, punya wewenang gitu ya, yang diberikan oleh Tuhan. Kuasa memerintah itu juga butuh perjuangan. Ya, jadi butuh perjuangan artinya bagaimana kuasa itu dikerjakan ya. Karena satu saat akan diminta pertanggungjawaban tentang kuasa itu ya. Nah, jadi memerintah sebagai raja menunjuk pada kenyataan dan sekaligus perjuangan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, jadi itu sebabnya saya mengatakan begitu aku percaya kepada Kristus dan hidup di dalam Kristus, aku ini raja yang memerintah kehidupan dunia. Paling tidak aku memerintah diriku sendiri, memerintah kehidupan keluarga, dan memerintah kehidupan masyarakat dunia ini. Bukan dalam arti memerintah di sana pengertian politis, tetapi bagaimana sebagai raja dalam terang Injil itu menyampaikan kabar baik, ya, cinta kasih, kehidupan bersama dengan Tuhan. Itu yang perlu kita ingat. Karena itu ya kuncinya perjuangan hidup dalam persekutuan dengan Kristus, itulah maksud memerintah sebagai raja. Nah, kita lanjut ke ayat berikutnya ya. Jadi ayat 7 sampai 10. Bolehkah ada yang membacakan lagi ayat ini? Silahkan kalau ada. Iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa kepada 4 penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus,
dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Pak. Nah, ini jujur ya, Bapak Ibu, saudari, ketika mempersiapkan materi ini, saya bergumul keras dengan teks bagian ini. Khususnya kata ini, Bapak Ibu. Dan setelah masa 1000 tahun itu. Jadi, tadi ya, Bapak Ibu masih ingat ya, posisi iblis dan Satan itu di mana? Di jurang maut itu ya, yang dikurung ya, diikat, dimasukkan, dilempar ke jurang maut, lalu ditutup dan dimeterai. Artinya kan nggak kemana-mana, gitu kan ya. Lalu murid-murid Tuhan memerintah. Kan kita pikir begini kan ya, ketika memerintah itu maka berarti tidak ada lagi iblis, ya tidak ada iblis, ya mestinya kan sejahtera gitu ya, aman begitu ya, aman, enak bener gitu ya. Dalam kehidupan memerintah kerajaan 1000 tahun. Lalu kok bisa-bisanya ini iblis itu dilepaskan, itu pertanyaannya ya, dilepaskan lagi gitu. Ini maksudnya apa? Itu makanya saya mengatakan ya, Bapak Ibu, saudari, ini jujur ini saya berjuang banget untuk memahami teks ini dalam rangka supaya koheren ya, koheren itu tidak jadi pecah-pecah pikiran kita. Setelah masa 1000 tahun, lalu kita ketemu juga istilah Gog Magog itu. Wah, ini juga istilah yang sampai sekarang banyak agama ya. Di agama Islam juga kita mengenal Yajuj Majuj ya, itu sama mau menunjukkan Gog dan Magog itu. Ini siapa pula ya. Lalu banyak tafsiran-tafsiran yang membuat apa? Tadi saya sudah ungkapkan, tafsiran yang lebih politis ya, menyebabkan keributan-keributan di dunia ini ya. Itu ada memang. Nah, saya mau coba pahami bagian ini dalam serangan iblis gitu ya. Jadi ini kan bagian penglihatan Rasul Yohanes setelah melihat kerajaan 1000 tahun, iblis dan Satan ini dilepaskan. Ingat tadi catatan kita di awal, berapa lama waktunya? Kita tidak tahu persis ya, tapi kan diberi catatan untuk sedikit waktu lamanya. Ya, masih ingat ya ayat 3 bagian akhir. Sedikit waktu lamanya. Apa tujuannya iblis ini dilepas begitu ya? Nah, ini yang mau kita renungkan bersama-sama gitu ya, tentang serangan iblis ini. Apa maksudnya dilepas begitu, udah aman-aman kok dilepas gitu ya? Kalau kita baca dalam serangan iblis itu ya, serangan iblis kepada murid-murid ya, yang tentu menghidupi kerajaan 1000 tahun tadi itu ya. Ini serangannya serangan yang hebat ya, dalam kualitas dan kuantitas. Dikatakan di sana kan jumlahnya juga seperti pasir di laut. Ini secara kuantitas besar, kualitasnya juga hebat ya. Kualitasnya hebat itu mau menunjukkan bahwa dua tokoh ini, Gog dan Magog. Ya. Nah, ini nanti kita pikirkan ya, Gog dan Magog ini, atau dalam bahasa Arabnya itu Yajuj Majuj itu ya. Mereka ini sebagai alat ini ya. Sebenarnya serangan itu muncul tadi ya urutannya karena jurang maut itu dibuka tuh pintunya ya. Jadi dari iblis gitu. Nah, tetapi muncul Gog dan Magog ini yang menjadi alat, sehingga terjadilah sebenarnya
sebuah suasana peperangan gitu ya, peperangan di mana orang-orang kudus dikepung ya sedemikian rupa. Tetapi dikatakan ya, dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam hal ini dalam rangka menghancurkan si iblis ini, ya, menghukum dengan tuntas ini, ya. Jadi nah, kembali ya pertanyaan saya tadi itu ya, maksudnya apa dilepas lalu kemudian dihukum? Jadinya sebenarnya apa? Mau menyatakan apa? Kita tunda pertanyaan itu ya, untuk kita renungkan maksudnya apa. Kita mau tanya hal yang menarik ini. Siapa atau apa itu Gog dan Magog? Dalam penelusuran teks Alkitab, selain di Wahyu 20 ayat 8 yang tadi kita baca, ya, kata Gog itu muncul di 1 Tawarik 5 ayat 4 dan Yehezkel di beberapa ayat Yehezkel pasal 38 dan 39. Dan kalau dilihat di 1 Tawarik 5 ayat 4 gitu ya, itu berkaitan dengan Gog, keturunan dari suku Ruben itu, dan itu tidak ada kait mengaitnya dengan kitab Wahyu ya. Jadi 1 Tawarik 5 ayat 4 biasanya dilewat begitu saja ya. Tetapi di Yehezkel 38 ini menjadi perhatian, dan tampaknya ya Rasul Yohanes itu ketika dia menuliskan penglihatannya, dia juga mengingat kisah Gog yang dituliskan di dalam kitab Yehezkel ini. Di situ dikatakan di dalam kitab Yehezkel, Gog adalah raja agung negeri Mesek dan Tubal, ya, musuh umat Israel pada masa Yehezkel. Ya, jadi ini tokoh Gog, raja agung ini, dikatakan raja agung itu ya, bahasa Ibrani itu Rosh ya. Ini menarik ini ya, orang mencari tahu ini sebenarnya raja di mana posisinya itu ya. Tetapi Yehezkel menuliskan ini adalah sebagai musuh umat Israel, dan dengan perkataan lain juga ini adalah musuh Tuhan, lawan dari Tuhan sendiri. Karena Gog ini mau menghancurkan kerajaan Israel. Lalu kita ketemu ya kata Gog itu sebagai apa di dalam kitab Yehezkel. Lalu Magog ya, Magog itu ada di dalam Kejadian 10 ayat 2, lalu 1 Tawarik 1 ayat 5. Magog itu adalah cucu dari Nuh, anak dari Yafet ya, leluhur yang dalam penelusuran ini menarik ya, penelusuran arkeologis ini dugaan kuat ya Bapak Ibu, Magog ini non-Semitik ya. Jadi ini adalah anak Yafet yang kemudian menjadi leluhur untuk bangsa-bangsa Eurasia. Eurasia itu termasuk di dalamnya ya, yang kalau kita tahu Eurasia berarti di atas Tiongkok ya, di atas Tiongkok di sana ada Ukraina ya, di atasnya lagi ya ada Rusia ya. Jadi sehingga ini ya, sehingga tafsiran politis yang tadi saya sebut ya, banyak penafsir dari Amerika pada zaman tahun 70-an gitu ya, mengatakan bahwa Gog dan Magog itu adalah mereka yang muncul dari tanah Rusia. Bahkan mereka menafsirkan kata Mesek dan Tubal. Mesek itu menjadi Moskow, ya Moskow. Tubal itu Tobolsk, dua kota yang dominan di Rusia. Ya, sehingga pada masa tafsiran ini laris ya, itu banyak mempengaruhi Rusia itu dianggap sebagai sebuah bangsa yang memunculkan iblis itu. Ya, nah ini ya Bapak Ibu ya,
Ini saya relevan banget kan ya menyampaikan ini di tengah masa perang Rusia Ukraina ya. Saya yakin juga kawan saya ada di sini ya, Valderrama itu ya. Ada banyak orang juga yang orang Kristen juga yang yang menafsirkan bahwa Rusia itu sebagai antikris ya. Jadi ada hujatan-hujatan, ada kutukan-kutukan ya. Buktinya adalah ketika Ukraina ini diserbu gitu ya. Ya saya belum lama minggu lalu saya berkhotbah ya, saya mengutuk perangnya ya, mengutuk perangnya di mimbar itu saya menyampaikan kita prihatin dengan perangnya ya. Lalu setelah selesai ternyata di Belanda ini banyak juga mereka yang pernah menjadi bekerja di kedutaan Rusia ya, menghampiri saya. Ada seorang om menghampiri saya, Pak Pendeta, khotbahnya hati-hati ya, jangan cepat-cepat menjelekkan Putin gitu ya. Pak Pendeta harus tahu dulu sebelum nanti bicara. Lalu saya menyampaikan, Om, tadi saya menyampaikan bahwa yang saya kutuk itu adalah perangnya gitu ya. Karena bagaimanapun yang namanya perang itu menyengsarakan banyak orang gitu ya. Itu yang dikutuk ya. Tentang apa yang terjadi dengan Putinnya itu ya, dengan gerakan-gerakan sekarang ini ya. Itu di luar kemampuan saya untuk menganalisa, saya katakan begitu. Tetapi sebagai pendeta saya memprihatinkan mengapa harus perang yang terjadi gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudari, mestinya kita memang tepat dalam menyampaikan hujatan atau kutuk begitu ya. Jangan cepat-cepat juga tentang Rusia itu bagaimana, karena persoalannya kembali masalah politis ini begitu rumit ya. Itu pesan saya ya. Dalam suasana yang panas seperti ini, pro kontra terhadap Rusia, pro kontra terhadap Ukraina itu terjadi ya. Bagaimanapun persoalannya tidak semudah yang kita bayangkan ya. Jangan cepat-cepat memakai tafsiran yang sejak tahun 70-an itu ya. Wah, ini Gog, ini Rusia gitu. Moskow dan Tobolsk begitu ya. Jangan cepat-cepat seperti itu. Itu pesan saya. Nah, menarik dalam Yesaya 38 ayat 2 kata Magog ya, kalau tadi di Tawarik itu kan cucu Nuh atau anak dari Yafet. Kalau dalam Yesaya 38 ayat 2 Magog adalah nama wilayah atau tanah kerajaan Gog. Jadi disebutnya Gog dari Magog, itu yang disebut di dalam kitab Yehezkiel. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kalau Rasul Yohanes itu merujuk kitab Yehezkiel, mengapa dia menuliskan dengan kata Gog dan Magog gitu. Bukan Gog dari Magog. Kalau Gog dari Magog udah jelas kita akan dapat itu dari Yehezkiel. Tapi karena disebut Gog dan Magog, ini jadi bingung lagi. Apakah Gog dan Magog ini mau menunjuk kepada penggambaran dari diabolos, iblis dan satan? Ini kita tidak tahu. Ya, tetapi mari kita perhatikan di sini, ketika Rasul Yohanes menuliskan istilah Gog dan Magog, ini sekali lagi untuk menunjukkan betapa hebatnya serangan iblis kepada murid-murid Kristus. Ini menjadi semacam puncak, ya, puncak dalam sejarah, yaitu ada semacam serangan yang begitu rupa dengan kekuatan yang dahsyat, ya, kekuatan Gog dan Magog, diabolos dan satanas begitu ya, yang ini menyebabkan Allah sendiri yang turun tangan gitu ya, artinya Allah yang terlibat dengan kuasanya menghancurkan iblis itu. Nah, Gog dan Magog kalau demikian bisa kita pahami, ya, bisa kita pahami. Ini sebagai persona dan pesona, artinya persona itu mau menunjukkan orangnya, pesona itu mau menunjukkan daya tariknya, entah itu ideologinya, ya, entah itu ajaran.
Jadi Gog dan Magog ini kalau kita pahami sebagai persona dan pesona, mau menunjuk kepada misalnya mereka-mereka yang mengajarkan penuh pesona, membujuk rayu, memperdaya murid-murid Kristus sehingga jauh dari persekutuan dengan Tuhan dan sesamanya. Bisa dipahami seperti itu. Atau dipahami sebagai organisme dan organisasi. Nah, ini juga pemahaman yang relevan untuk kita pikirkan, ya kita renungkan. Oh iya ya, organisme ini menyangkut orangnya, pelaku. Ya. Dan organisasi jangan lupa. Ya, jadi Gog dan Magog mau menunjukkan itu. Jadi jangan melulu semata-mata orang gitu ya. Orang, tapi harus lengkap, utuh. Karena sekali lagi mau menegaskan kehebatan dari serangan iblis. Iblis bisa bekerja baik melalui person, orang, atau pesona, atau organisasi, ya, institusi. Ini yang kita harus waspadai. Intinya Gog dan Magog ini entah itu persona atau pesona, ya, organisme dan organisasi, ini mau melawan Tuhan dan berusaha memperdaya murid-murid Kristus dengan segala tipu muslihatnya. Itu yang mau dinyatakan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita pahami bagian ini ya sebagai satu klimaks dari apa yang terjadi dari perjalanan kehidupan khususnya murid-murid Tuhan, ya, bagaimana mengalami satu peristiwa yang begitu rupa menantang, yaitu serangan dari si iblis itu. Nah, ini bagian yang kita coba pahami ya bersama-sama, dan kita masuk pada bagian terakhir. Bolehkah bagian ini dibacakan lagi? Silakan Bapak Ibu yang bersedia membacakan ayat 11 sampai 15. Saya bacakan boleh? Silakan Bu. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Terima kasih Bu. Nah, ini bagian terakhir dari pasal 20 yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Jadi Rasul Yohanes setelah ini ya melihat bagaimana Gog dan Magog mempengaruhi dan berusaha menyerbu orang-orang kudus ya dan kota yang dikasihnya itu. Lalu bagian terakhir ini adalah ketika Allah sendiri yang akan turun ya dan Dia menjadi hakim yang menghakimi segala sesuatu. Ini berkaitan dengan penghakiman terakhir dari setiap orang dengan mengacu kepada atau berdasarkan kepada kitab kehidupan. Nah, kita mau pahami ini ya. Jadi yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu semua orang
berdiri di hadapan Dia yang bertahta di atas singgasana putih yang besar, begitu ya. Pertanyaannya Dia itu siapa? Itu mesti dibaca pada pasal berikutnya ya, mungkin minggu yang akan datang. Ya, kita tahu, saya bocorkan saja bahwa Dia di situ menunjuk kepada Kristus. Ya, oleh karena itu ikon yang saya sematkan di slide ini tentang penghakiman terakhir, siapa hakim yang duduk di atas tahta putih yang besar itu, tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, maka setiap orang dikatakan di dalam bagian ini dihakimi berdasarkan perbuatannya, menurut perbuatannya, sebagaimana tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi ini menimbulkan pertanyaan bagi kita orang Kristen, loh, kok perbuatan berarti menjadi ukuran juga, gitu ya? Ini bagaimana nih? Ya kan kita akan selalu mengatakan bahwa keselamatan, hidup kekal itu kasih karunia Tuhan, ya, anugerah dari Tuhan, bukan perbuatan kita. Kita tidak mengutamakan amal perbuatan, gitu ya, dalam rangka keselamatan. Tetapi di dalam teks ini dikatakan seperti itu. Ini bagaimana kita memahaminya? Pertama, kitab kehidupan. Nah, kitab kehidupan itu mari kita pahami. Kalau kita lihat di sana, kitab itu bukannya satu ya, tapi kitab-kitab, the books of deeds, ya, kitab-kitab perbuatan. Karena ada kitab-kitab yang mau menunjuk kepada perbuatan. Inilah kitab yang memuat catatan tentang perbuatan-perbuatan setiap orang selama hidupnya di dunia. Ya, dalam ajaran Islam yang saya pelajari, yang mencatat di situ ada malaikatnya, ada namanya juga, malaikat siapa tuh yang mencatat setiap perbuatan setiap orang, gitu ya. Nah, itu catatannya itu yang disebut dengan kitab perbuatan sebetulnya. Dari kitab perbuatan itu nanti di situ dilihat, begitu ya, Tuhan sendiri yang akan menentukan namanya tercatat tidak dalam kitab kehidupan. Nah, gitu ya. Jadi kitab kehidupan sendiri adalah kitab yang memuat nama-nama penerima hidup yang kekal bersama Tuhan. Jadi kalau namanya tidak ada di dalam kitab kehidupan, ya dia akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itu yang dikatakan ayat 15 ya. Jadi di sini kan menarik ya, bagaimana kita memahami tentang ini ada kitab-kitab perbuatan, ada kitab kehidupan, ini apa begitu ya. Ya, penggambaran yang harfiah, yang literal, ya, literate gitu ya, itu akan membuat wah berarti ada yang catatnya, gitu, dicatat. Ya. Ya itu penggambaran yang literal ya, yang harfiah, yang mentah. Kita mesti mengingat satu hal bahwa ini semua kan penggambaran yang dilihat oleh Yohanes, Rasul Yohanes ya, untuk menggambarkan bagaimana suasana dari penghakiman terakhir itu. Yang jelas ya, Bapak Ibu, kitab kehidupan adalah kitab Tuhan. Itu yang dikatakan kitab Keluaran 32 ayat 33, Mazmur 69 ayat 29. Di situ dikatakan bahwa penulis kitab itu sendiri adalah Tuhan, gitu ya. Ya jangan cepat-cepat secara harfiah kembali bahwa malaikat-malaikat itu ada gitu ya dalam kaitan mencatat perbuatan-perbuatan kita gitu ya. Ya walaupun pemahaman seperti itu menolong kita juga sih ya, supaya kita selalu eling dan waspada gitu ya, bahwa di samping kita ini ada malaikat nih yang mencatat perbuatan kita begitu ya. Tapi kalau kita selalu mengarahkan hati kepada Tuhan, ya penggambaran sendirilah yang sebenarnya mencatat, mengingat setiap perbuatan kita. Oleh karena itu dia yang menentukan nama kita masuk apa tidak di dalam kitab kehidupan ini. Jadi dalam kitab Keluaran ini ya, atau Mazmur, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari kitabku. Ya, jadi yang tidak berkenan ya tidak masuk dalam kitab kehidupan. Nah, pertanyaannya tadi itu ya, bagaimana dengan anugerah Allah, kasih karunia Allah? Nah, iman Kristen kan memahami bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah.
kasih karunia Tuhan Yesus dan iman membawa kepada keselamatan, gitu ya. Yohanes 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga orang yang percaya kepadanya tidak binasa, gitu ya, kepada Kristus, ya. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka iman kepada Kristus ini menentukan untuk tiba pada keselamatan itu, anugerah Allah itu. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 itu juga jelas dinyatakan seperti itu, ya, bagaimana anugerah Allah itu bekerja. Dan menarik ya Bapak Ibu kalau kita membaca Efesus 2 ayat 8 sampai 10, ternyata di sana bagaimana keselamatan itu juga menjadi bagian yang aktif pada kita, ya. Jadi setiap orang yang menerima anugerah Allah dipanggil untuk membangun dirinya, ya, membangun diri dan kehidupannya melalui pikiran, perkataan dan perbuatannya dengan Kristus sebagai dasar. Ya, jadi ketika kita memegang teguh, ya, menerima anugerah Allah, memegang teguh anugerah Allah berarti kita itu mau membangun diri, ya, dengan anugerah Allah yang kita terima itu secara cuma-cuma, ya, di dalam Yesus Kristus. Membangun diri, membangun kehidupan kita, ya, mulai dari keluarga, lalu masyarakat, ya, sampai terus meluas. Inilah yang menjadi catatan, gitu loh, ya. Pembangunan diri dan hidup ini dicatat dalam kitab-kitab perbuatan. Itulah pemahaman kita sebagai orang Kristen, ya. Semakin bukan menjadi tangan untuk menentukan keselamatan itu sendiri adalah anugerah Tuhan, ya. Iman dan kasih karunia Tuhan bekerja di sana, ya. Dan iman dan kasih karunia Allah itu harus dikerjakan secara aktif, gitu, ya. Karena itu Filipi 2 ayat 12 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi keselamatan yang kita terima itu dikerjakan, ya. Nah, sejauh mana kita mengerjakannya, Tuhan mengingat itu. Ya, Tuhan mengingat itu, dan itulah yang menjadi catatan apakah nama kita juga masih tetap ada di dalam kitab kehidupan. Kalau Allah adalah penulis kitab kehidupan, itu mau menunjukkan, ya Bapak Ibu, saudari, bahwa keselamatan itu tetap ada di tangan Allah sendiri. Dia yang punya haknya untuk menentukan, ya, bagaimana nama kita tercatat apa tidak. Nah, tugas kita adalah di dalam Kristus kita sudah menerima anugerah keselamatan, jangan sia-siakan itu. Kita kerjakan, ya, kita kerjakan secara aktif, yaitu hidup semakin hari semakin menjadi baik seturut dengan Injil Tuhan Yesus Kristus. Jadi semakin hari, ya, semakin tua kita tuh semakin disempurnakan oleh Tuhan, ya. Kita sendiri kan mau berjuang, berlatih untuk sempurna, ya, menjadi berkenan. Berkenan itu menyenangkan hati Tuhan, ya. Tutur kata kita, perbuatan kita, semua itu ada di dalam cinta kasih Tuhan, ya. Dimanapun kita berada, akhirnya kita membawa damai sejahtera. Nah, inilah yang menjadi tugas kita sebagai murid-murid Tuhan, supaya kita tahu persis, oh, namaku ada di dalam kitab kehidupan. Mereka yang tidak ada dalam kitab kehidupan, mereka itulah yang masuk ke dalam lautan api itu. Artinya di sana bersama-sama dengan diabolos, iblis dan satan, ya, itu mendapat hukuman yang terakhir, sehingga sejarah itu, ya, sejarah perjalanan kehidupan semesta ini berpuncak kepada Allah itu sendiri, ya. Jadi ujung-ujungnya ada pada Allah, yang ada adalah mereka yang hidup di dalam Allah sejak selama di dunia dan seterusnya, begitu, ya. Tapi mereka yang meninggalkan Allah, itulah mereka yang masuk ke dalam lautan api. Nah, sebagai terakhir, ya, tadi saya mengatakan tentang pemahaman kerajaan 1000 tahun itu, atau paham milenial,
ya masih ingat tadi kata milenium, ya. Ini terbagi dalam kekristenan, ya. Paling tidak tiga golongan besar, ya. Yang saya ambil dari Wikipedia di sebelah ini, ya, di slide saya ini ada 4 itu, ya. Tapi sebetulnya udah banyak lagi itu, ya. Jadi lebih rinci lagi. Paling tidak ada 3 sebenarnya. Ada milenialisme, premil, biasanya disebut begitu, ya, premil, yaitu kedatangan kembali Kristus sebelum kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi kerajaan 1000 tahunnya terjadi, ya, kalau bisa dilihat, ya, Bapak Ibu, gambarnya. Ini ada post tribulational premillennialism, ya. Kata tribulasi itu mau menunjukkan masa penderitaan, ya, masa kesusahan yang besar, ya. Jadi ada masa kesusahan yang besar yang terjadi, itu salib itu menunjuk kedatangan Kristus atau peristiwa Yesus, ya. Lalu masuk dalam masa tribulasi, ini bagian yang pertama, masa kesengsaraan, ya. Lalu ada kedatangan Yesus kembali sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi setelah Yesus datang, yang kedua itu baru berlangsung yang namanya kerajaan 1000 tahun. Nanti terakhir ada penghakiman terakhir itu, ya, di ujung. Itu yang namanya prostibulasi premilenialisme. Lalu yang kedua di premilenialisme ini yang disebut dengan pretibulasi dispensasional premillennialism, ya. Ini omongnya susah gitu kan. Intinya adalah ini berkaitan kalau kita lihat, ya, gambarnya itu, ya, bagaimana tentang kedatangan Yesus, ya, untuk menunjukkan bahwa murid-murid Tuhan itu nggak mengalami kesengsaraan besar gitu, ya. Tuh, kalau second coming for church, ya, ini ada pengangkatan. Itu mereka memahami tentang pengangkatan rapture gitu, ya. Lalu ada second coming with church, ada kedatangan kedua dari Kristus bersama dengan gereja, ya. Jadi untuk memulai masa kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi kedatangannya semacam ada 2 babak gitu, ya. Ada yang pertama dalam rangka pengangkatan rapture, lalu kedatangan yang kedua dalam rangka menghadirkan kerajaan 1000 tahun. Ya, setelah itu barulah terjadi penghakiman terakhir, the last judgment itu. Ya, jadi ini 2 kelompok besar, ya, premillennialism. Lalu ada post millennialism, kedatangan kembali Kristus setelah kerajaan 1000 tahun. Jadi kerajaan 1000 tahunnya datang terjadi dulu, ya. Ini di gambar yang ketiga itu post millennialism, ya, terjadi. Lalu setelah itu barulah datang Yesus dan di sana terjadilah penghakiman terakhir, gitu, ya. Kapan itunya kerajaan 1000 tahunnya? Nah, itu yang diupayakan sekarang ini. Jadi kalau demikian, postmillennialism itu mereka yang menganut postmillennialism, mereka yang terus mengupayakan dunia ini menjadi baik, ya, menjadi baik supaya kerajaan 1000 tahun itu benar-benar terwujud gitu di dunia ini. Dan nanti kalau terwujud, ya, menjadi baik, artinya si setan itu kan tadi, ya, setan iblis itu diikat gitu, ya. Itu yang mengikat adalah, ya, ini kehidupan murid-murid Kristus selama hidupnya sampai benar-benar baik. Nah, disitulah nanti Yesus kerajaan 1000 tahun terjadi, lalu Yesus datang untuk menghakimi, karena di sana akan terjadi kebangkitan bagi seluruhnya, ya. Itu pemahaman postmillennialism yang lebih sifatnya optimis, ya, positif untuk memajukan dunia. Kalau premillennialism lebih ini, ya, Bapak Ibu, ini saya balik ke awal. Premillennialism itu lebih pesimis sebetulnya, ya. Jadi hidup ini banyak kesusahan, di ujung-ujungnya juga kesusahan besar, bahkan secara politis bisa dibuat tuh. Nah, itu, ya, kata dibuat itu yang menjadi kecurigaan kelompok-kelompok fundamentalis Amerika Serikat yang tadi memberikan tafsiran tentang Rusia gitu, ya, sebagai Gog dan Magog. Ini kan mau memperkeruh kondisi dunia, ya. Ini jangan-jangan juga nih, ini khawatir, ya, perang Rusia Ukraina sekarang ini
tadi pagi saya mendengar dari Presiden Ukraina Zelensky itu ya menyampaikan terjadi kebocoran reaktor nuklir, maka minta supaya bersiap untuk mengungsi warga Eropa. Ya, saya mengatakan ketika mendengar itu kepada istri saya ya kalau kita udah pasrah aja deh, udah mati bareng aja. Kalau memang Eropa ini bakal nuklir terjadi gitu. Nah, ini kondisi begini nih memang mengerikan gitu ya, mengerikan karena bisa saja tadi itu dibuat itu, kesusahan besar itu dibuat oleh manusia sendiri gitu ya. Ini jangan-jangan premilenialisme itu juga pengaruh ya. NATO dengan Amerika Serikat itu kan dari awal memanas-manasi terus ya. Ya maaf ya Bu, Bapak Ibu, saya sih mengatakan biang keroknya juga yang begini-beginian ya. Negara-negara barat yang NATO dan Amerika Serikat begitu. Ini jadi soal. Sejak tahun 2008 sebenarnya ya. Jadi sejarahnya mesti mundur. Jadi sejak 2008 tuh memanas-manasi itu sudah terjadi. Nah, yang ketiga, amilenialisme ini adalah yang menafsirkan secara kiasan. Jadi kalau dilihat gambarnya yang paling bawah itu ya, ini kan simbolik milenium. Jadi sejak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu hidup di dalamnya, maka sejak itulah kerajaan 1000 tahun itu sebenarnya ya, tanda petik dalam kiasan itu mereka hidupi sampai kepada kedatangan Kristus. Ya, sampai kedatangan Kristus, dan di situ terjadi penghakiman. Nah, memang masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan. Amilenialisme juga punya kekurangan. Kekurangannya adalah pertanyaan saya tadi. Kalau kita masuk dalam kehidupan kerajaan 1000 tahun, sejak kita menerima Yesus dan hidup di dalam Kristus, bukankah teksnya mengatakan iblis dan Satan itu sedang dikurung, ya, sedang terpenjara, itu ya. Dengan perkataan lain berarti mestinya kan sekarang tidak ada lagi gitu ya yang namanya kuasa setan itu, kuasa iblis itu, ya. Kalau ini kelemahan dari amilenialisme itu ya, mestinya kan begitu ya. Jadi kejahatan masih ada ini. Maka ini saya berdiskusi dengan istri saya, ya Bapak Ibu, istri saya kan juga teolog. Kata istri saya, jangan-jangan sebenarnya pada saat itu Rasul Yohanes mau melihat bahwa yang jadi biang kerok dalam rangka mengacaukan Injil Kristus bukan lagi kuasa si iblis, tapi manusia itu, ya, manusianya. Karena peran si iblisnya kan sedang dipenjara. Nanti satu saat ketika itu ya, masa penghakiman terakhir itu ketika dilepas, disitulah puncak dari kesusahan yang besar yang menimbulkan bagaimanapun Allah turut campur tangan gitu ya, turut terlibat di dalam menyelesaikan sejarah semesta ini. Ya, mana yang mau kita pilih, Bapak Ibu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tadi saya katakan ya, yang paling jelas saya mengajak kita untuk tetap berjaga-jaga, ya, itulah nasihat Tuhan Yesus. Bagaimanapun kita sebagai murid Tuhan, kita percaya kita sudah dimenangkan, kita adalah umat pemenang, saya setuju itu, tetapi pemenang yang dimaksud bukan untuk menunjukkan arogansi, melainkan justru semakin kita rendah hati, semakin mengasihi, semakin hari semakin menjadi baik, sampai kedatangan Kristus kembali. Kapan datang Kristus? Kita tidak perlu mengetahui secara jelas, karena itu percuma. Lebih baik kita menghidupi semangat Injil dalam hidup kita. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf agak panjang jadinya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.